bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Api-api. Siap untuk memulai belajar hari ini? Siap. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Al-Fatihah. Amin. Pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai akidah akhlak. Semuanya sudah pernah mendengar tentang akidah akhlak? Betul. Baik, jika seperti itu saya akan menjelaskan satu persatu mengenai apa itu akidah akhlak. Yang pertama adalah akidah. Dan secara teknis adalah sebuah iman atau keyakinan. Jadi akidah ini adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang berdasarkan pada sumber ajaran agama Islam. Seperti keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, keyakinan atas kekuasaannya, atas kewajiban ketaatan kepadanya, dan menyempurnakan akhlak. Berbicara mengenai akhlak, pernah mendengar apa itu akhlak? Pasti di SD sudah pernah diajarkan tentang akhlak kan? Masih ingat atau sudah lupa? Lupa. Baiklah, akhlak. Akhlak adalah perangai, tingkah laku, sifat, tabiat, atau budi pekerti. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan juga satunya apa? Tidak ada yang ingat? Satunya adalah akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah adalah budi pekerti yang baik, sifat terpuji, perilaku mulia menurut pandangan syariat dan akal pikiran. Yang kedua adalah akhlak mazmumah, yang kebalikan dari akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang bagaimana? Kebalikan dari akhlak mahmudah adalah akhlak mazmumah. Jika mahmudah adalah akhlak yang baik atau mulia, maka akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk atau tercela. Contohnya, akhlak mahmudah, perilaku atau tingkah laku yang baik. Ada yang bisa memberi contoh? Akhlak mahmudah atau perilaku yang baik seperti pertama, bersabar, sholat, mengaji, banyak sekali contohnya. Yang kedua adalah akhlak mazmumah atau buruk. Contohnya seperti sombong, dendam, berbohong, atau durhaka kepada orang tua. Sampai sini dimengerti? Selanjutnya adalah dasar dari akidah akhlak. Dasar-dasar dari akidah akhlak ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Untuk dasar pertama dan yang utama adalah Al-Quran. Ketika ditanya mengenai akidah akhlak Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah berkata, dasar akidah akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Yang kedua adalah Al-Hadis. Atau Sunnah Rasul.
sunnah Rasul. Umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah karena perilaku Rasul adalah contoh nyata yang dapat dilihat dan dimengerti oleh setiap muslim. Berbicara mengenai sunnah Rasul, bagaimana sih contoh-contoh sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Yang simpel aja, ada yang tahu? Contoh ringan yang pertama adalah bangun lebih awal di pagi hari. Ada yang bisa bangun lebih awal di pagi hari? Tunggu kau. Yang kedua adalah tersenyum. Sudah tersenyum hari ini semuanya? Kau manteng ya. Yang ketiga adalah makan dan minum sambil duduk. Siapa yang makan dan minum sambil berdiri? Selanjutnya adalah saat bulan Ramadan berbuka puasa dengan makanan yang ringan. Pasti ada yang saat berbuka puasa langsung mengambil sepiring penuh nasi dan memakannya sebelum sholat. Benar? Dalam sunnah Rasul dianjurkan untuk berbuka puasa dengan makan yang ringan. Untuk selanjutnya adalah mengucap salam saat masuk dalam rumah. Ada yang tidak melakukannya? Asal masuk begitu saja dalam rumah. Selanjutnya adalah berbicara baik atau diam. Apa yang dimaksud dengan berbicara baik atau diam? Jika mulut ingin berbicara buruk, lebih baik diam. Contohnya berbicara buruk seperti apa? Membicarakan orang lain. Rasan-rasan. Siapa yang suka rasan-rasan di sini? Jika kita suka rasan-rasan, suatu saat pasti orang-orang lain juga akan membicarakan diri kita sendiri. Jadi lisannya, mulutnya dijaga dengan baik. Itu adalah sunnah Rasul. Yang selanjutnya, saat akan tidur, berwudu sebelum tidur. Sudah melakukannya? Yang selanjutnya adalah mengibaskan spray saat hendak tidur sambil membaca basmalah. Istilahnya seperti merapikan tempat tidur sebelum tidur sambil membaca basmalah. Agar hal-hal buruk yang ada dalam tempat tidur seperti ya istilahnya hantu dan sebagainya itu pergi sebelum kita tidur. Lalu saat tidur disunahkan untuk miring ke kanan. Itu adalah posisi tidur yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, contoh ringan yang terakhir adalah memasuki ruangan atau rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu dan keluar rumah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Sama halnya dengan saat memakai sendal atau sepatu. Disunahkan untuk memakai dengan kaki kanan terlebih dahulu dan melepasnya dengan kaki kiri terlebih dahulu. Ada yang sudah pernah melakukannya? Atau asal memakainya saja yang penting cepat? Mantap. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah saya juga jawabannya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Al-Fatihah. Amin. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.